Yang kita butuhkan adalah pikiran dan energi positif agar bisa menumbuhkan semangat masyarakat untuk bertahan, untuk saling mendukung satu sama lain, dan tentu juga dalam ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif. Ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif tanpa harus menanggalkan independensi dan objektivitas yang dimiliki dari media masing-masing. Saudara, menjadi penting makanya untuk bertemu seperti malam ini guna mengingatkan kita saling mengajak. Dan kalau pemerintah ini ingin mengajak para pemimpin media, para penentu kebijakan redaksi untuk berembuk, ya, untuk berembuk. Karena informasi yang beredar di publik dalam kondisi pandemi saat ini makin mengkhawatirkan. Informasi yang beredar di publik saat ini makin mengkhawatirkan. Apa? Informasi palsu atau hoax merajalela, yang terutama bertebaran di media sosial. Dan kemasannya bagus, layout beritanya bagus seperti betul gitu. Yang sore ini yang saya dengar peraih hadiah Nobel di bidang kesehatan membuat pengumuman bahwa vaksin itu akan menyebabkan kematian orang yang divaksin selama dalam 2 tahun. Ini baru saja saya mau ke sini, ada di televisi gitu. Itu seperti serius beritanya, tulisannya bagus, ada gambarnya, tetapi ternyata orangnya membantah, nggak pernah saya mengatakan gitu. Kapan saya mengatakan gitu? Nah, yang begitu-gitu itu kadangkala bertebaran di media sosial. Data yang terbaru misalnya di Indonesia itu tanggal 23 Januari sampai 3 Agustus kemarin, jumlah hoax tentang COVID mencapai 1.827. Januari sampai Agustus 1.827 hoax. Ini kalau di blast gitu, diviralkan, setiap satu berita menjadi ribuan atau jutaan, udah berapa orang yang keracunan dari situ. Bahkan khusus untuk vaksin saja yang ditemukan, ada 278 hoax. Saudara, akibatnya masyarakat kita lah yang menjadi korban. Pada titik inilah peran teman-teman media yang sekarang kita bertemu ini sangat dibutuhkan untuk mengimbangi dengan berita-berita yang kredibel dan mencerahkan publik. Jadi media sosial ini perlu diimbangi oleh teman-teman yang bekerja di media mainstream. Jangan sampai justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional. Apa yang membedakan media sosial dan media mainstream seperti yang saudara kelola? Yang membedakannya adalah standar kualitas konten, baik sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan. Terus kekuatan media massa mainstream adalah pada konten yang bisa dipertanggungjawabkan, karena ada yang tenaga lapangan yang nulis, ada reporter, kemudian ada redaktur, terakhir juga proof dari pemimpin redaksi, sehingga ada yang bertanggung jawab di situ. Kalau salah langsung bisa diingatkan dan diluruskan secara seimbang. Dan kesalahan itu jarang terjadi, karena sudah ada struktur yang seperti itu. Bahwa punya kecenderungan mengarahkan opini itu tidak apa-apa, itu tugas media. Tetapi substansinya jangan sampai dibelokkan, dipalsukan, didramatisir sedemikian rupa. Itu yang terjadi pada medsos. Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kesadaran kita untuk memahami kondisi psikologis publik dan kerja keras yang bersama-sama sedang kita lakukan. Kita mengerti bahwa dalam penulisan judul berita ada teknik yang disebut clickbait. Apa itu? Untuk membuat agar judul itu menarik dan memancing orang untuk klik.
dan membaca berita itu. Buat saya itu sama sekali, atau buat kita malah itu tidak masalah. Harus kreatif lah agar orang beritanya bisa dibaca, tetapi yang benar tanpa membelokkan substansi dan tanpa bermaksud menyesatkan orang lain, membuat orang lain benci atau membuat orang lain senang kepada hal-hal yang seharusnya dihindari. Gitu. Semoga Dewan Pers bisa semakin berperan, khususnya dalam era pandemi saat ini, dengan terus mendorong agar marwah dan kehormatan pers tetap terjaga, antara lain ya dengan membangun profesionalisme media dan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Dan ada pekerjaan yang rasanya tidak pernah selesai, Pak Mahfud, yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis kita, meningkatkan profesionalitas dunia pers kita, sekaligus juga menjaga, merawat, meningkatkan kualitas kemerdekaan pers kita. Oleh karena itu pertemuan terakhir dengan panjenengan waktu puasaan, waktu Ramadanan, saya kira menarik untuk kita terus kita gagas. Ada pelatihan-pelatihan bersama begitu, ya, antara Kementerian Polhukam, Menko Polhukam dengan Dewan Pers, termasuk juga silaturahim seperti ini rasanya nyaman, apalagi kalau virtual itu bulanan atau triwulanan itu saya kira menarik lah untuk saling tukar, saling memberikan pandangan dan seterusnya. Sekali lagi kami sangat berterima kasih pada Prof. Mahfud yang berkenan rawuh, dan tentu teman-teman bapak-bapak sekalian dari jajaran Kemenko Polhukam dan kawan-kawan konstituen, kawan-kawan media, kawan-kawan Dewan Pers, ya. Sekali lagi matur sembah nuwun. Insya Allah apa yang kita lakukan ini membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini persoalan satu adalah soal kemerdekaan pers, kedua adalah persoalan digitalisasi yang membuat semua orang gampang membuat media. Jadi, saya akan menyampaikan dua hal ini. Pertama adalah kemerdekaan pers yang diimbangi dengan kemudahan kemerdekaan media, muncullah abal-abal. Jadi Bang Ilham Bintang pernah menyampaikan ini pada awal reformasi adalah abal-abal ini public enemy number one pada waktu istilahnya sekarang. Tapi sekarang bukan hanya media abal-abal, tapi juga sikap abal-abal dari media yang sesungguhnya bukan abal-abal. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang tuntutan market. Sekarang kan disebutkan bahwa sekarang ini kulminasi gesekan antara komersialisme dengan idealisme. Ya, yang menang adalah komersialisme. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa esensi dari kemerdekaan pers itu adalah mengatur diri sendiri pers itu. Jadi maksud saya adalah kita kembalikan ke situ bahwa pers itu bukan hanya membuat peraturan sendiri, tapi juga menertibkan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, kembali ke tadi yang idenya Mas Yadi harus memberikan solusi. Satu, mumpung sekarang ada Pak Mahfud di sini, mohon Pak, pada saat ada kasus pers, dan kemudian Dewan Pers sudah menyelesaikan, tolong itu dihormati, baik oleh polisi, kejaksaan, dan sebagainya. Karena kalau kemudian keputusan Dewan Pers tidak dihormati, maka Dewan Pers tidak punya kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur masyarakat pers. Contohnya kasus Diananta, sudah ditentukan oleh Dewan Pers, banyak kasus pers, tapi tetap diproses hukum. Ini akan menyebabkan hal yang sangat negatif, Pak. Mumpung ada Pak Mahfud itu. Kedua adalah ke Dewan Pers sendiri. Dewan Pers juga kita, Dewan Pers itu berarti saya juga mantan anggota Dewan Pers, kita juga harus mampu untuk membuat peraturan dan menegakkan peraturan sendiri. Jangan sampai kemudian kita bikin peraturan tapi kita nggak mampu menegakkan. Contohnya adalah deklarasi Palembang. Sudah kita sampaikan bahwa 2 tahun setelah itu bahwa semua wartawan harus kompeten. Tapi kita tidak mampu menegakkan itu. Setelah itu bahwa kita memberikan logo kepada perusahaan yang terverifikasi. Kita tidak mampu melakukan itu. Yang terjadi adalah bahwa kita dikasih kewenangan untuk mengatur diri sendiri, tapi kita nggak mampu mengatur diri sendiri. Sesungguhnya bukan karena kita nggak mampu, tinggal kita lakukan aja. Yang lain adalah sekarang saya melihat bahwa kecenderungan bahwa media yang berbadan hukum harus dibela. Nggak bisa. Media yang harus dibela itu sudah jelas. Bahwa pada saat kita merumuskan kemerdekaan pers itu adalah kemerdekaan pers untuk pers yang profesional. Coba buka memori Van Tullichting. Dikatakan betul bahwa kemudian kemerdekaan pers
adalah untuk pers yang profesional. Profesional bukan berarti badan hukum itu profesional. Itu salah satu saja. Tapi kalau meskipun badan hukum, tapi kelakuannya abal-abal, ya sudah nggak perlu dilindungi. Jadi kalau kita mau konsisten seperti ini, saya kira kita akan bisa membersihkan medan kita sekarang ini. Yang lain adalah bahwa yang kita temukan sekarang adalah sering sekali teman-teman itu melakukan solidaritas profesional secara salah. Kalau tadi misalnya Mas Sasmito mengatakan bahwa kemudian ada doxing, salah doxing itu. Tetapi bahwa kemudian kita mengkritik wartawan yang tidak taat kode etik, boleh saja. Itu bagian dari untuk solidaritas profesional. Solidaritas profesional itu adalah solidaritas untuk menjaga profesionalisme. Bukan karena sama-sama wartawan kita bela, enggak. Jadi ini sekali lagi untuk merespon keluhan kita selama ini sendiri sebagai otokritik kita, dan juga untuk merespon pemerintah. Jadi tolong Pak Mahfud, tolong sampaikan kepada Pak Polisi, kepada Kejaksaan, kalau sudah dibutuhkan Dewan Pers, dihormati saja, supaya kita semuanya itu bisa menertibkan diri kita masing-masing. Gitu Pak, terima kasih. Saya kira yang relevan untuk internal, itu untuk internal industri media, mungkin memang butuh kali kita supaya ada rapor atau apalah namanya yang sifatnya mingguan, karena saya yakin sekali teman-teman Pemret juga tahu soal kode etik, gitu, tapi tadi produksinya banyak itu dan butuh berkali-kali hampir setiap hari mengingatkan di grup internal soal kode etik itu. Nah, mungkin dari Dewan Pers misalnya perlu itu ya didatalah teman-teman yang melanggar tanpa butuh tunggu pengaduan itu. Karena kalau kita tunggu pengaduan mungkin prosesnya akan lama gitu. Tunggu orang yang mengadu dulu gitu. Kalau nggak ada yang mengadu ya teman-teman yang menulis salah ini dia merasa aman-aman aja gitu. Jadi butuh rapor yang kira-kira perlu dikeluarkan oleh dari Dewan Pers yang rutin ke teman-teman media supaya mereka hati-hati dalam. Gini Pak Mahfud, jadi kami ini bersama Dewan Pers dan asosiasi-asosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability. Jadi ada sekitar 12 asosiasi Pak, plus Dewan Pers. Nah ini kita bergabung bikin Task Force untuk Media Sustainability. Nah, salah satu concern kita kan memang terkait dengan ini Pak, media abal-abal inilah Pak. Ya, jadi saat ini kami juga lagi menyiapkan ini Pak, draft undang-undang yang terkait dengan platform global juga. Nah kita ini Pak, media-media mainstream yang sudah diverifikasi ini kan mungkin nanti tolong dikoreksi Mas Agus, jumlahnya kan mungkin nggak sampai 1.000 ya, atau mungkin sekitar 1.000 yang sudah diverifikasi secara faktual gitu ya. Nah, sementara media yang sebebas-bebasnya itu ada 800 ribuan gitu, Pak. Nah, jadi kan kita ini kayak dikeroyok. Nah, jadi setuju dengan Mas Rafiq tadi, kita memang lagi, kalau Mas Wen tadi kan bagaimana kita bisa berdialog. Tapi mungkin Mas Agus nanti juga bisa cerita. Kalau kita ini juga sudah mencoba beberapa kali dialog, tapi kalau udah terkait dengan yang akan terkait dengan aturan main dan sebagainya, pasti mereka akan mengelak lah gitulah Pak. Nah, jadi makanya kami belajar dari negara-negara lain, kita lagi menyusun draft undang-undang yang bisa membuat aturan main seperti ini, Pak. Jadi bagaimana supaya ada aturan main yang fair, mulai dari model bagi hasilnya, kemudian platform juga kalau bisa ya harus bertanggung jawab kalau ada berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan, seperti tadi yang disampaikan Mas Rafiq. Kalau ada berita-berita yang tidak benar ya mereka tetap harus men-take down gitu lah ya. Men-take down dan harus bertanggung jawab. Ini kan contohnya gini lah Pak ya. Kalau kita ini di media mainstream, kalau ada berita yang nggak benar, kita dimintain tanggung jawabnya Pak. Ya. Kita ini kan platform juga Pak. Entah itu bentuknya cetak, entah itu bentuknya TV, entah bentuknya online.
entah itu bentuknya radio, kalau ada konten kita bermasalah, penanggung jawabnya dipanggil, harus bertanggung jawab. Nah, jadi mestinya sama juga, platform kalau ada konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di platformnya, ya dia harusnya bertanggung jawab gitu loh ya. Apakah dia terus men-take down, apakah dia terus memblacklist orang yang membuat berita abal-abal dan sebagainya. Nah, jadi mohon Pak, ini nanti kita bisa bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat gitu loh Pak.